teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, khususnya cerita Rumah Teteh dari akun Twitter @bristory. Kali ini Mimin akan melanjutkan lagi kelanjutan cerita dari Rumah Teteh. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Sangat melelahkannya hari ini. Seharian penuh dengan kegiatan perkuliahan yang sangat padat. Nyaris tidak ada jeda dari pagi hingga sore. Sesampainya di rumah, aku berniat untuk beristirahat di kamar saja malam itu, tidak mau kemana-mana lagi. Rumah sepertinya dalam keadaan nyaris kosong. Hanya kamar Irwan yang terlihat ada kehidupan. Itu pun karena terdengar musik yang mengalun dari dalam. Sementara penghuni lain tidak terlihat batang hidungnya. Waktu itu hari Jumat. Menjelang akhir pekan biasanya penghuni Rumah Teteh banyak yang punya acara sendiri. Tapi terkadang tidak jarang kami melakukan kegiatan bersama di luar. Entah itu makan malam, nongkrong ngopi, atau lainnya. Itu lebih sering kami lakukan pada Jumat malam. Tapi tidak untuk kali ini. Seperti yang aku bilang tadi, Rumah Teteh sepertinya sepi. Tadi sebelum masuk kamar, aku sudah menyalakan semua lampu hingga ke lantai 2. Yang pada akhirnya, aku hanya berleyeh-leyeh di tempat tidur sambil menonton televisi. Jam 8 lewat sedikit. Aku baru saja pulang makan dari warung Teh Yanti. "Bri, aku jalan dulu ya," Irwan bilang begitu ketika kami berpapasan di ruang tamu. "Mau kemana? Balik tidak?" Aku bertanya, memastikan apakah dia akan pulang atau tidak. "Tidak tahu, bagaimana nanti saja deh," cengar-cengir. Irwan menjawab bukan jawaban yang pasti juga. "Wah, balik dong Wan, masa aku sendirian?" ucapku sedikit memelas. Ya, aku menghindari sendirian pada malam itu. Perasaan tidak enak, sangat tidak enak. Kenapa begitu? Jadi, waktu itu ada kejadian yang sangat jarang terjadi. Sesuatu yang membuat kami penasaran dan bertanya-tanya. Sudah nyaris 1 bulan lamanya, Teteh tidak menampakkan diri, tidak muncul. Tidak ada juga kejadian atau peristiwa menyeramkan yang menunjukkan eksistensinya. Itulah peristiwanya. Momen yang tidak pernah terjadi selama kami tinggal di rumah ini. Kemana Teteh? Tidak ada yang tahu. Selama nyaris sebulan kami penasaran ada apa dengan Teteh kok menghilang. Jangan salah, kami bukannya lega atau merasa senang karena Teteh tidak ada kabar. Suasana rumah malah seperti ada anggota keluarga yang hilang, tidak seperti biasanya. Iya, kami kehilangan. Kami kangen Teteh. Beberapa pesan singkat terkirim. Aku bertanya kepada seluruh penghuni rumah kapan mereka akan pulang. Asep dan Doni menjawab mereka bilang akan pulang tapi entah jam berapa. Nandu tidak memberi kabar. Tidak pasti kapan pulang, begitu juga dengan Irwan tidak jelas. Sudah hampir jam 10 malam. Aku masih berposisi leyeh-leyeh di atas tempat tidur menonton televisi. Seperti biasa, udara malam itu cukup dingin. Anginnya menghembus masuk melalui celah jendela yang aku biarkan tetap terbuka. Seperti yang sudah aku ceritakan tadi, nyaris 1 bulan lamanya, kami tidak melihat dan merasakan kehadiran Teteh di rumah ini. Tidak ada kejadian atau peristiwa apapun juga yang mengarah ke aktivitas Teteh. Tidak ada. Tapi anehnya, suasana rumah malah terasa kosong, seperti ada yang hilang. Walaupun tidak bisa dipungkiri,
Kalau sering sekali penampakan dan kehadiran Teteh membuat kami ketar-ketir ketakutan. Berteman sih berteman, tapi ia tetap saja mencekam. Teteh sosok yang baik, tapi menyeramkan. Sedikit banyak kami merasa kehilangan. Tiba-tiba ponsel berbunyi mengagetkan, buyar semua lamunan. "Halo, Mas Bri? Mas lagi ada di rumah tidak?" Suara Sisi terdengar dari ujung sana ketika aku menjawab telepon. "Aku di rumah. Ada apa sih? Aku boleh minta tolong tidak, Mas?" "Minta tolong apa?" "Tolong cek ke kamarku, ada dompet aku tidak. Soalnya baru sadar kalau aku tidak bawa dompet. Kamar tidak dikunci kok." "Oh iya, nanti aku lihat ke atas. Ngomong-ngomong, ini Sisi di mana? Bareng Memi juga?" Sisi bilang dia sedang di rumah tantenya yang di Buah Batu. Dia bilang tidak sedang bersama Memi, tapi sebentar lagi Memi akan datang juga ke Buah Batu. Jadi dapat dipastikan kalau malam itu mereka berdua tidak akan ada di rumah. Biasanya kalau Memi dan Sisi sedang tidak ada di rumah, Teteh akan datang. "Ah, Sisi, ada-ada saja. Masa aku harus ke atas malam-malam begini?" ucapku dalam hati. Sudah jam setengah 12 malam. Ketika aku masih terus saja bergelut dalam hati apakah akan beranjak ke lantai atas seperti yang Sisi minta atau tidak. Karena saat itu perasaan tidak enak. Insting mengatakan kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Teteh sudah lama tidak muncul. Tetapi malam itu bayangannya selalu ada di kepala, seperti memberikan sinyal pertanda kalau beliau akan segera datang. Beberapa kali, aku abaikan pikiran itu berharap firasatku salah. Berharap malam ini semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba, dering suara ponsel mengagetkanku sekali lagi. Ada tulisan Memi pada layarnya. "Mas Bri, ini Sisi, ponselku mati. Sekali lagi aku minta tolong ya Mas, tolong lihat di kamarku ada dompetku atau tidak. Karena ada catatan di kertas kecil yang aku perlu." Panjang lebar, Sisi menjelaskan maksud dan tujuan dia menelpon. "Oke sih, aku ke atas sebentar lagi ya, nanti aku telepon." "Terima kasih Mas." Percakapan selesai. Situasi yang sebenarnya sudah beberapa kali aku rasakan, benar-benar sendirian di rumah Teteh. Di setiap kejadian, situasinya nyaris sama, selalu merasakan peristiwa janggal dan menakutkan. Sama juga dengan malam ini, perasaanku tidak enak. Tapi itu tadi, Sisi meminta tolong aku untuk ke kamarnya di lantai atas. Tidak enak untuk menolaknya. Ketika nyali sudah sedikit terkumpul, aku melangkah keluar dengan ponsel di tangan yang memang sengaja aku bawa. Suasana ruang tengah sangat gelap. Ketika aku masih berdiri di depan pintu, hanya sedikit cahaya menembus sela jendela yang membantu penglihatan. Kok gelap? Padahal tadi semua lampu sudah menyala, termasuk ruang tengah. Entahlah. Aku tidak terlalu ambil pusing, lalu lanjut membawa kaki ini melangkah menuju tangga dan menaikinya. Sudah beberapa kali aku ceritakan, kalau lorong tangga keadaannya selalu gelap, kami memang membiarkannya seperti itu. Di ujung tengah tangga, ada lukisan yang menurutku menyimpan banyak cerita dan misteri, yaitu lukisan bunga berwarna ungu. Memi, Sisi, dan keluarganya tidak tahu asal muasal dan sejarahnya. Lukisan itu sudah ada sebelum mereka membeli rumah ini. Begitu juga dengan pemilik rumah sebelumnya. Katanya mereka juga tidak tahu dari mana lukisan ini berasal. Intinya, lukisan sudah ada di tempatnya sejak lama. Kami tidak tahu milik siapa dan siapa yang melukisnya.
misterius. Beberapa detik, aku berdiri menatapnya. Figura kaca yang sudah terlihat kusam membingkai lukisan yang sepertinya menyimpan banyak cerita. Sepertinya juga menjadi salah satu saksi dari banyak peristiwa yang sudah pernah terjadi di rumah ini. Perlahan, aku usap permukaannya dengan tangan menyeka debu tipis yang menyelimutinya. Seandainya kamu bisa bercerita, begitu ucapku dalam hati. Heningnya suasana melempar pikiranku jauh ke belakang, membayangkan apa gerangan yang telah terjadi di rumah ini, peristiwa apa yang pernah terjadi di rumah Teteh. Tiba-tiba ada suara yang memecah sepi. Aku langsung menoleh ke arah sumber suara ke ujung tangga paling atas. Di sana memang ada kursi kayu yang menemani meja bundar kecil menghadap lorong kamar Sisi dan Memi. Aku yakin kalau itu tadi suara kursi kayu yang bergeser berpindah posisi. Lama berdiri diam di tengah anak tangga, berperang batin memilih untuk tetap terus naik atau memutuskan untuk turun kembali ke kamar. Suasana semakin hening dan sepi, tidak ada suara apapun. Entah apa yang ada di pikiran. Akhirnya aku melanjutkan langkah ke atas menuju ke kamar Sisi. Remang lampu yang kemerahan menambah cekam suasana. Sesampainya di atas, aku langsung melirik ke kiri ke ujung lorong. Kosong, tidak ada apa-apa. Sepinya berbicara, heningnya seperti sedang menyusun rencana. Ya Tuhan, aku mulai merinding. Sangat perlahan, langkah kaki menyusuri lorong menuju pintu kamar Sisi yang berada hampir di paling ujung. Sampai akhirnya, aku sudah berdiri di depan pintu kamar. Berdiri diam sebentar, lalu memutar gagang pintu memastikan kalau memang benar-benar dalam keadaan tidak terkunci. Benar, kata Sisi, pintu tidak terkunci. Aku mendorong untuk membukanya. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar sesuatu. Bri, ada suara pelan yang memanggil. Suara yang sepertinya bersumber dari ujung lorong. Aku tidak menoleh ke arah situ, tidak berani. Tapi dari sudut mata terlihat samar kalau ada sosok yang sedang berdiri diam. Sosok itu menghadap ke arahku berdiri dengan rambut panjangnya yang terurai. Itu Teteh. Beberapa detik lamanya, aku terdiam di depan pintu, berkecamuk pikiran dan perasaan, antara ingin melihat langsung atau masuk saja ke kamar Sisi. Seketika itu juga, wangi bunga menyeruak memenuhi ruangan. Menyentuh indera penciuman menabrak nyali yang semakin melebur habis. Aku takut. Lalu memutuskan untuk masuk ke kamar Sisi. Dari dalam aku menutup pintu. Sial, ternyata pintu tidak ada anak kuncinya. Terpaksa membiarkannya dalam keadaan tidak terkunci. Menyalakan lampu. Kemudian aku duduk di tempat tidur, belum memutuskan untuk mencari dompet Sisi. Masih terngiang suara Teteh yang menyebut namaku tadi dari jarak yang sangat dekat. Cukup lama, aku diam sambil terus memperhatikan pintu kamar berharap Teteh tetap beraktivitas di luar. Jangan masuk kamar ya Teh. Sebelumnya, sudah beberapa kali aku masuk ke kamar ini. Kamar yang cukup besar, tipikal kamar mahasiswi, rapi dan bersih. Tempat tidur di sisi kiri, karpet rajutan terhampar di tengah-tengah. Di sisi kanan ada meja yang cukup besar, di atasnya ada monitor komputer dan beberapa buku. Tergeletak, tidak beraturan, seperti baru saja dibaca. Di ujung meja ada ayunan pendulum yang diam tidak bergerak.
Ayunan bergantung beberapa pendulum yang apabila digerakkan akan saling berbenturan ke kiri ke kanan dan menghasilkan suara. Terus, aku menerawang ke seluruh sudut kamar sambil mencoba mencari dompet Sisi. Pandangan terhenti di ujung tempat tidur, menyembul ujung dompet yang terlihat malu-malu dari bawah bantal. Ah, itu ternyata dompetnya. Lalu, aku langsung menghubungi Sisi melalui ponsel yang aku bawa sejak tadi. "Sisi, ini dompetnya ada. Kamu mencari apa?" Aku langsung ke pokok pembicaraan. Ketika Sisi sudah menjawab di ujung sana. "Buka dompetnya, Mas. Di kantong paling luar ada secari kertas yang isinya alamat dan nomor telepon temanku. Bisa tolong dibacakan, Mas?" Tidak lama, aku menemukan secari kertas yang Sisi maksud, kemudian membacakan isinya untuk Sisi. "Wah, terima kasih ya, Mas." Percakapan selesai. Lalu, lama, aku berdiam diri di kamar Sisi, tidak berani keluar. Belum sanggup untuk menghadapi Teteh yang kemungkinan besar masih ada di lorong depan pintu. Tidak terasa, jam sudah lewat jauh dari angka 12. Tidak ada suara apapun. Yang biasanya sesekali suara motor yang seliweran terdengar di depan rumah kali ini sepi, seperti tidak berpenghuni. Keluar kamar Sisi dan berlari ke bawah. Belum ada nyali untuk itu. Bingung, aku terjebak di kamar ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba ayunan pendulum yang ada di meja bergerak dengan sendirinya, menghasilkan suara khas, membangun kesempurnaan suasana mencekam. Trak, trak, trak. Pendulum swing terus saja bergerak ke kanan dan ke kiri. Aku terkesima keheranan. Entah ada nyali dari mana, aku akhirnya memutuskan untuk keluar saja, lalu berdiri dan berjalan menuju ke pintu. Ketika sudah menggenggam gagang pintu, tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap seketika. Hanya cahaya lampu dari luar yang masuk dari sela jendela yang membantu penglihatan. Sementara ayunan pendulum terus bergerak sendiri menghasilkan suara. Ketika hendak memutar gagang pintu, seketika tercium wangi bunga khas Teteh. Mengurungkan niat untuk keluar, aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah ketika mendengar Teteh memanggil namaku lagi. "Bri." Sumber suara berasal dari balik pintu. Teteh berada tepat di balik pintu. Aku ketakutan, semakin mundur menjauh. Ketika sudah beberapa langkah menjauh, aku melihat gagang pintu bergerak sendiri. Seperti ada yang mencoba memutarnya dari luar berniat untuk membuka pintu. Teteh ingin masuk. Terus aku mundur perlahan, mendekati pintu kamar yang satu lagi, pintu yang menghubungkan kamar ke teras. Lalu, pintu kamar yang satu lagi perlahan mulai terbuka. Trak, trak, trak. Suara pendulum beradu terus saja menyempurnakan suasana. Setelah sudah bersandar di pintu teras, aku mencoba untuk membukanya, memutar anak kunci dan membuka pintunya. Pandangan terus menatap ke pintu kamar ketika aku perlahan melangkah keluar menuju ke teras. Samar, aku melihat baju terusan warna putih muncul dari balik pintu. Teteh sudah terlihat. Tidak tahan lagi, aku lari menuju sudut teras yang sebelah kanan. Panik, aku lupa menutup pintu. Di teras itu, aku gemetar ketakutan, berharap semoga Teteh tetap berada di dalam. Tapi harapan tinggal harapan. Ternyata Teteh juga bergerak menuju ke teras. Aku melihatnya keluar dari pintu, berjalan nyaris seperti melayang menuju teras sebelah kiri, membelakangiku yang diam tidak bisa berbuat apa-apa. Rambut panjangnya
tergerai tertiup angin. Baju putihnya melambai mengikuti gerakan langkahnya yang masih terus berjalan ke sudut. Tepat di ujung teras, Teteh berhenti, lalu memutar tubuhnya jadi menghadap ke depan rumah. Di gelap dan heningnya malam itu, aku melihat Teteh diam berdiri menatap ke depan, tidak bergerak. Wajahnya tertutup gerai rambut panjangnya yang hitam. Lututku lemas. Aku ketakutan, lalu jatuh terduduk menyaksikan semuanya. Malam sepertinya akan sangat panjang ketika aku terjebak bersama Teteh di teras atas.